Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Kali ini saya ingin berbagi topik mengenai ukuran pemusatan data. Ini adalah ilmu statistik. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini seputar dunia teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Oke, di sini ukuran pemusatan data adalah menggunakan yang namanya min, minimum, maksimum, min, median, dan mode, serta standar deviasi. Jadi biasanya kalau dalam ilmu statistika pasti tidak pernah jauh terlepas dari beberapa variabel ini. Akan tetapi penerapannya gimana? Bagaimana cara kita melihat arti dari keenam variabel ini? Nah, ada tersedia satu data, ini adalah contoh, ada price, ini harga penjualan, kuantiti yang diberi oleh pelanggan, dan totalnya. Ini periode, misalnya periode bulan 7, periode bulan 8, sampai periode bulan 9. Jadi ini hanya simulasi. Sebelumnya kita harus pahami dulu, data ini gimana sih? Apa latar belakang dari data ini? Jadi contoh data ini adalah penjualan aksesoris handphone. Kita lihat kuantitinya ini kan rata-rata 1 nih. Nah, oleh karenanya saya asumsikan ini sama dengan harga price. Jadi kuantitinya kita abaikan. Tapi sebelumnya, biar lebih yakin, coba kita buat statistiknya. Ini bulan 7, bulan 8, bulan 9, dan secara keseluruhan. Yang dihitung price quantity, dan seterusnya. Pertama, berarti minimum, harga minimum untuk bulan 7 ini adalah 186.000 dengan menggunakan rumus min. Ini rumus Marx. Min itu adalah average, rata-rata. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Mode ini adalah modus, nilai yang paling sering muncul. Dan standar deviasi. Nanti akan kita pahami apa itu standar deviasi. Jadi dari sini terlihat, nilai minimum penjualan itu adalah 186.000. Maksimal 17 jutaan. Ini kan beda jauh ya. Dengan nilai rata-rata 2 jutaan dan nilai tengahnya 1 jutaan. Nilai yang sering muncul 823.000 dengan standar deviasi 2 jutaan. Oke, ini kalau kuantiti ya kurang lebih ini sama ya, 111 standar deviasi 0. Nah, kalau di bulan 8 kuantitinya ada yang beri sampai 2 untuk aksesoris. Begitu juga bulan 9 ada. Bulan secara keseluruhan 3 bulan ini adalah ini ya, 1, 2, maksimal 2, rata-rata 1, median 1, nilai sering muncul 1. Nah, karena data quantity kayaknya nggak bisa kita gunakan sebagai insight, karena nggak jauh beda ya, 1, 2, 1, 2. Berarti kita fokusnya hanya kepada price, harga. Di bulan 7, ini perbedaan signifikan. Dari harga 186, lompat maksimal 17-an. Begitu juga bulan 8, ada lompatan jauh, bulan 9 juga lompatan jauh. Nah, selama 3 bulan terakhir, ini lebih jauh lagi. Oke, kenapa butuh kita hitung keseluruhan? Karena harus kita dapatkan all sebagai populasi, lalu kita hitung sampel-sampelnya. Jadi ada 2 prinsip ya, ada populasi, ada sampel. Nah, kalau dari sini, kita nggak bisa lihat apa sih insight yang bisa kita ambil, tapi paling nggak kita bisa dapatkan nilai minimum dengan nilai maksimumnya. Oke. Yang bagian bawah hanya rangkuman dari atas, nilai minimum, nilai min, rata-rata, dan standar deviasinya untuk bulan 7, 8, 9, dan 3 bulan ini. Biasanya dari sini karena orang nggak bisa dapatkan insight, orang membagi dulu periode bulan 7, bulan 8, bulan 9, kemudian keseluruhan, dan lihat diagramnya. Oke, dari diagram nampak ya kenaikan. Bulan 7 ini, bulan 8 naik, bulan 9, dan setelah keseluruhan. Tetapi apa informasi yang bisa kita petik dari sini? Tidak ada. Kenapa? Hanya sekedar lihat grafik, oh ini naik nih. Ini juga naik, setiap bulan naik. So what? Justru orang menggunakan statistika adalah untuk mendapatkan insight sehingga kita bisa membuat satu keputusan baru. Di mana kan kita, apalagi dengan kondisi sekarang, teknologi yang semakin berkembang, bisnis pun berkembang, duanya harus kita kawinkan dan kita petik apa insight sehingga kita bisa lebih maju lagi. Ini yang biasa orang lakukan.
Karena nggak bisa dapatkan insight, so what? Maka kita masuk ke skenario berikutnya. Kita buat kembali. Saya susun kembali periode ini datanya. Ini data dari sheet pertama. Ini sama ya, nggak beda jauh. Yang ditambah itu adalah bin. Bin itu apa? Adalah rentang. Ini kan bervariasi nih. 186.000, 195.000, variasi. Jadi nggak bisa kita ambil keputusan. Oleh karenanya, kita harus kelompokkan. Mana yang kategori 500.000, mana yang kategori sampai 1 juta, dan seterusnya. Bagaimana saya membuat bin ini? Namanya ini nominal uang ya. Lebih mudah kan kita hitung mulai dari 500.000. Kemudian kenapa next-nya adalah 1 juta. Saya buat increment ya, penambahan 500.000, 500.000. Mau berhentinya sampai mana? Itulah kenapa di sini kita awal. Kita lihat, karena data ini adalah keseluruhan, berarti kan kita stopnya maksimal 23 juta ya. Berarti saya berhenti, ini tergantung kebutuhan. Tapi saya mau berhentinya sih di 18 juta. Oke, setelahnya saya mulai buat frekuensi. Berarti 500.000 itu total ada berapa nih? Oke. Jadi caranya adalah bisa digunakan data analisis histogram. Nah, dari histogram ini input range adalah ini bin range adalah K. Saya ulangi ya. Data analisis, tadi histogram. Input range ini, bin-nya adalah ini. Kita masukkan, kita tambahkan label, jadi ini judulnya. Output-nya kemana? Nah, ini tinggal kita tentukan. Kemudian chart output, ini penting. Supaya bisa kita lihat histogramnya. Nah, nanti tinggal di-OK-kan, keluarlah bin ini dengan histogram. Baik, dari histogram ini, apa yang bisa kita petik? Jadi, kebanyakan orang transaksinya itu di antara yang paling banyak ya 1 juta, ini yang paling tinggi. Yang kedua 1,5 juta dan seterusnya. Data-data yang kecil ini kita sebut sebagai outlier. Jadi data ini nggak butuh kita pakai lagi. Ini boleh kita buang. Jadi fokusnya adalah bagian tengah. Nah, tanpa analisa lanjutan pun sebenarnya dari grafik pun kita udah bisa lihat. Orang kebanyakan transaksi itu ya di sekitar 1 juta sampai ya mentoknya di 2,5 juta. Inilah kemampuan beli dari si pelanggan. Oleh karenanya, kita tinggal buat keputusan aja. Apa promo yang bisa kita buat sehingga kemampuan beli yang dari 1 juta sampai 2,5 juta ini mereka mau membeli lagi. Bisa terjadi repeat order. Based on inilah, dengan grafik ini pun kita udah bisa ambil keputusan. Tetapi coba kita olah lebih lanjut lagi. Kita lihat dari data. Ini dari 5,5 juta ini udah data yang sangat kecil. Kan nyambung ya dengan gambar ini. Jadi saya tandai warna merah, kita coba buang datanya. Oke, oleh karenanya data ini saya kopikan lagi kembali, copy ulang, kemudian saya filter. Ini filter ya. Setelah filter, saya buang yang 5,5 juta. Kita lihat. Oh, maaf ya, ini saya filter mulai dari 6 juta berarti. Oke, saya buang, kemudian saya buat lagi bin 500 sampai 5 juta. Nah, nanti output-nya. Nah, ini kan lebih bagus ya grafiknya, walaupun sebenarnya sama aja. Yang gambar kiri dengan gambar kanan sama, hanya saya buat ulang dengan membuang outlier. Jadi kita lebih zoom in, lebih besar. Oke, walaupun udah di zoom in, ya sebenarnya sama aja. Targetnya ada, ini udah nampak jelas ya, 1 juta sampai 2,5 juta. Inilah target kita. Untuk konfirmasi, bisa kita lihat, nah kita tampilkan total, ini adalah total ini nggak butuh kita buat manual, hitung persatu. Kita bisa juga gunakan data analisis, ada deskriptif, statistik. Jadi input range adalah data ini, total, output kemana, summary statistik, dan confidence level, tingkat keyakinan kita, sampai 95%. Ini di 94 aja. Maka dapatlah grafik ini. Maksudnya tabel ini. Oke, dari tabel min rata-rata 1,9. Ini ada min dengan median. Jadi ini hanya menunjukkan bagaimana tingkat dia condongnya ke arah kiri atau ke arah kanan. Ini lebih ke arah kanan.
Standar deviasi nanti kita bahas lebih belakang. Ini lebih cocoknya adalah setelah kita pelan-pelan buang outlier. Ini kan tadi udah dibuang nih. Kita tarik lagi. Buat lagi deskriptifnya. Oke, dapatlah nilai min. Ini saya tarik keluar lagi. Min, rata-rata. Mediannya. Median berarti nilai tengahnya. Ini kan udah tersusun rapi. Berarti nilai median ya sekitar di 1 jutaan. Sekitar sini. Standar deviasi. Penggunaan standar deviasi adalah ini ada standar deviasi min 1 dengan pos 1. Artinya nilai rata-rata ini saya kurang dengan standar deviasi. Inilah SD min 1. Kalau ini tambah ini, dapatlah SD positif 1. Artinya apa? Dari rentang harga 377 ribuan sampai 2,8 jutaan, dari sekitar ini ya, berarti 68% populasi 68% dari populasi itu berada dalam rentang harga ini sampai ini. Jadi dalam membuat keputusan kita nggak boleh dan tidak mungkin bisa mencakup secara keseluruhan. Semua orang tidak bisa kita bahagiakan. Tetapi orang-orang yang cocok dengan segmen kita lah itu yang kita targetkan. Itulah yang kita sebagai jadikan acuan untuk mengambil keputusan. Jadi 68% data itu dari range harga sini sampai sini. Ya dari grafik ini tanpa ini pun sebenarnya bisa, tapi kan lebih pakai feeling ya, dan lebih bagus kita secara kuantitatif, pakai angka-angka, lebih tepat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Apa insight yang bisa kita ambil? Sekali lagi, yang pertama adalah dari grafik, dari visual, udah ketahuan, 1 juta sampai 2,5 juta. Inilah target kita. Yang kedua adalah, supaya lebih kuantitatif, lebih presisi, maka saya hitung. Berarti 68% yaitu dari 3 harga ini sampai harga ini, itulah target saya. Jadi barulah kita pikirkan apakah buat promo atau sebagainya. Kalau ada data yang di atas ini, yaitu sebagai bonus, ataupun yang di bawah ini, itu juga kita anggap bonus. Ini 68%. Ada SD min 2 sampai SD positif 2, begitu juga ada standar deviasi 3 sampai 3. Ini kita hitung kalau 95%, ini 99%. Artinya kalau kita lanjut lagi, ini kan SD1, kalau SD2 ya lebih luas kurvanya, berarti kita masuk lagi ke yang sini, lebih gede ya jangkauan kita. Kalau SD3 lebih jauh lagi jangkauan kita. Ya, tapi kan kita lebih bagus ciut supaya lebih fokus. Oleh karenanya biasanya kalau dalam prakteknya kita gunakan 68%, ini pun sudah optimal. Tapi kembali lagi kepada keputusan kita, kembali lagi kepada kebutuhan kita. Jadi inilah penggunaan min atau rata-rata, median, modus, standar deviasi. Min dengan median ini sebenarnya hanya untuk konfirmasi aja. Min ini kan rata-rata secara keseluruhan. Kalau median nilai tengahnya. Kalau memang kurvanya pas, bagus, ini min dengan median pasti angkanya sama. Tetapi itu biasanya jarang terjadi. Nah, karena biar gimana pun data itu kan pasti ada. Kadang bisa bagus, kadang bisa jelek, tetapi bukan menjadi masalah. Itulah kenapa harus menggunakan standar deviasi. Kita dapatlah rentang harganya, range-nya berapa sampai berapa. Oleh karenanya, biasanya sering kita dengar ya, biasanya dari berita atau dari seorang pakar statistik, pakar matematika, dia nggak akan mengatakan, oke, angkanya sekian, nggak pernah pas seperti itu. Tetapi dari sekian sampai sekian, nah tetap ada range-nya. Itulah penerapan dari standar deviasi. Ini kita gunakan secara keseluruhan ya datanya ya. Dari periode bulan 7 sampai periode bulan 9. Untuk yakinkan lagi sebagai konfirmasi, ya kalau saya mau fokus nih ke bulan 9 saja, ya kita lakukan lagi hal yang sama. Saya tarik data bulan 9, saya hitung. Oke, karena saya merasa ada outlier, belum ya, ini dari total bulan 9, nilai rata-rata sekian. Standar deviasi malah lebih gede ya. Jadi kalau ini dikurangi kalau jadi minus. Harga kan nggak mungkin minus, berarti pasti ada outlier. Jadi untuk yakinkan, saya buat histogram. Jadi saya tentukan dulu bin. Seperti tadi dari data analisis, histogram, dapat grafik ini. Nah dari grafik ini nampaknya ini banyak outlier. Jadi kita buang. Kita buang, lakukan hal yang sama. Tapi karena kita udah yakin ya, kalau buat histogram lagi kan pasti gambarnya sama. Ya udah, kita udah buang, langsung fokus aja ke bin. Kita tarik deskriptifnya. Nah, di sini lebih clean, lebih bersih. Tadi awalnya kalau gunakan keseluruhan, karena kan ada outlier, sehingga kalau min
dengan standar deviasi lebih gede, ini pasti ada masalah. Setelah dibersihkan namanya data cleaning, udah dibuang tadi yang outlier, dapatlah rata-rata 1,1 juta, standar deviasi lebih kecil. Nah, ini udah aman. Jadi kita lihat ini mean, median saya tulis kembali, standar deviasi. Jadi SD1 480 ribuan, SD plus 1 1,8 juta. Artinya di periode bulan 9 ini 68% orang bertransaksi mulai dari harga 480.000 sampai 1,8 juta. Jadi tinggal kita tentukan, oke, bulan 10 apa nih strateginya. Nah, berarti demikian ya, cara kita menggunakan ukuran pemusatan data dalam statistik. Demikian sharing saya hari ini mengenai ukuran pemusatan data dengan menggunakan mean atau rata-rata, median, mode, serta standar deviasi. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.